Halo penonton YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan ya, di samping gue udah ada monitor dari Redmi. Ya sebenarnya sih ini produknya nggak yang baru-baru banget. Dia dirilis sudah 1 tahun yang lalu. Terus juga dia ini punya resolusi 4K yang sayangnya kalau misalkan hertznya itu masih di 60 Hz gitu. Jadi kalau misalkan ditanya monitor ini diperuntukkan untuk apa, ya pastinya buat kita-kita nih, misalkan para konten kreator yang membutuhkan warna akurasi yang sangat baik, terus juga ketajaman yang detail. Monitor ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang lagi cari monitor buat editor dengan budget harganya itu ya nggak sampai di 5 jutaan lah. Ya seperti inilah penampakannya, pokoknya dusnya polos seperti ini. Dan ini sebenarnya belum resmi masuk ke Indonesia ya, karena susah banget buat Xiaomi Indonesia meresmikan monitor-monitor bagus yang dijual oleh Xiaomi Cina-nya seperti ini. Termasuk yang lagi gue pakai sekarang, kelihatan? Nah seperti yang gue pakai ini di belakang, itu adalah monitor 2K yang 165 Hz yang sebenarnya the best banget. Kalau misalkan kalian suka nontonin channel GTID, si reviewer monitor itu dia selalu memuji-muji monitor itu. Dan tapi sayangnya nggak diresmiin masuk ke Indonesia ya. Itu adalah serinya tadi XMM-NT27 Haki. Nah itu seri yang di belakang. Nah kalau ini tuh serinya RMM-NT27NU. Jadi jangan sampai salah pilih ya, karena kodenya menurut gua cukup lumayan menyulitkan buat diucap gitu. Udah gitu aja ya. Kalau misalnya kalian lihat nih dari segi boxnya coklat gini aja, terus dia tulisan 27 inch dari Redmi. Terus di bawahnya sini ada tulisan 4K UHD, dan monitor ini sudah support Type-C. Jadi kalau misalkan kalian pengguna MacBook atau laptop-laptop yang pengecasannya itu udah menggunakan Type-C itu, jadi kalau misalnya colok ke monitor ini bisa sekalian ngecas gitu. Terus di sini sudah tersertifikasi oleh VESA ya. Dia ada display HDR 400 ya, gitulah pokoknya. Oke, langsung aja gua mau unboxing. Dan ya ini dia untuk monitornya. Tadi apa mereknya gue lupa. Ya pokoknya itulah. Untuk di bagian depannya ya sama lah, sini dia nggak ada branding Redmi-nya atau Xiaomi-nya, melebihkan dia ditaruh di belakang. Jadi dia nggak memaksa kita buat melihatkan kalau misalnya itu produk dia gitu. Terus juga buat kakinya sama ya, kotak kayak gini sama yang versi 2K yang di belakang ini. Dan kalau misalkan buat ergonya, menurut gua ini udah full ergo, kayak naik turun, terus kanan kiri, tilt, dan juga buat rotate-nya sama. Nah, paling yang ngebedain cuman ini aja sih, kayak yang di bagian belakangnya ini. Nah, ini buat stand kakinya dia dibuat agak sedikit ramping ketimbang yang versi 2K 165 Hz itu. Dan juga yang membedakan itu di ininya nih. Nah, buat bagian penutupnya itu dia nggak menggunakan magnet, tapi cuman kayak pengait gitu aja. Yang sebenarnya sih nggak perlu juga ada ginian ya, nggak apa-apa gitu. Tetap terlihat rapi karena bakal dimasukin ke sini nih, lubang kabel manajemennya. Selebihnya ya semua masih sama lah sama yang gue pakai di belakang yang 2K 165 Hz itu. Mungkin nanti bisa dilihat secara spesifik ketika layar ini udah dinyalain ya. Jadi gue bakal pasang dulu di belakang, dan sekaligus nanti gue bakal ngajak editor gue tentang impresi ngedit menggunakan layar ini nih 4K, apakah berasa bedanya ketika mereka melakukan color grading atau tidak. Oke, let's go. Oke, ini dia buat setupnya. Udah kita pasang dan udah kita ganti tadi yang versi 2K 165 Hz. Kita ganti ke versi yang 4K 60 Hz. Ya, kita di sini penggunaannya emang buat konten kreator, jadi nggak perlu Hz yang tinggi-tinggi, tapi punya color profile dan juga color akurasi yang lebih tinggi ketimbang yang tadi versi 2K. Nah,
tadi gue juga belum sempat ngasih tahu buat isi kelengkapannya apa aja. Nah, buat isi kelengkapannya itu ada di sini ada kabel powernya ya, yang dimana kabel power ini dia kepala 3, jadi kalian harus cari konverternya lagi buat bisa nyolok ke colokan yang biasa kita pakai. Lalu di sini ada kabel HDMI to HDMI, dan di sini kita juga dikasih kabel USB-C to USB-C karena PC-nya udah mendukung untuk penggunaan USB-C. Dan selanjutnya ada buku manual book, sekaligus di sini ada mounting untuk VESA-nya. Dan yang paling penting ini nih, kita di sini ngedapetin kayak report tentang kalibrasi warnanya. Dimana buat warnanya itu dia color temperature ada di 6500 Kelvin, terus juga gamma curve-nya dia ada di 2,2. Terus color gamutnya dia ada di CIP3 dan juga sRGB. Dan kalau misalkan buat yang di CIP3 ini deltanya itu ada di 0,76. Sedangkan kalau misalkan buat sRGB-nya itu dia delta I-nya ada di 0,61 ya. Itu udah benar-benar akurat banget karena standar delta I itu kan di bawah 2 dan ini bahkan di bawah 1 ya. Kalau misalkan gue lihat di channel GTID sih dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa dihujat lagi. Pokoknya sekelas GTID aja yang emang dia reviewer monitor itu udah bingung gitu loh, sampai gabut monitornya nggak bisa diapa-apain lagi, udah bagus, mau diakurasi dikalibrasi lagi juga udah keren ya. Jadi langsung aja kalau misalkan kalian butuh ACC profile, terus juga butuh data-data yang lengkap, keterangan-keterangan yang lengkap, penjelasan-penjelasan yang lengkap, langsung aja kunjungin channelnya GTID ya. Karena kalau di sini kita cuma bisa baca melalui report di kertasnya. Sedangkan kalau misalkan di GTID ya, dia punya alatnya, punya Kalman buat kalibrasi si monitornya. Nah, kita di sini ya udah pakai ICC profile juga yang dari GTID. Jadi ya udah gitu aja. Nah, karena di sini ada beberapa editor videonya Mi Times, jadi gua mau coba ajak mereka untuk nyobain ngerasain ngedit di layar 4K. Apakah menurut dia itu enak nggak dipakai buat ngedit? Lebih utamanya sih buat ngegrading ya. Enak atau nggak? Langsung aja kita coba. Nah, oke, nih kita di sini udah sama editornya Mi Times. Siapa Bang? Nama gua Randy. Oh, Randy. Nah, Bang Randy nanti bakal nyoba ngedit di monitor 4K punya Xiaomi. Ya, semoga sih hasilnya gradingannya lebih bagus. Gue sih lebih ngutamain gradingannya nih daripada efek-efek itu. Oke, ini kan karena dia buat monitornya tuh udah 4K 8 bit plus FRC. Jadi ya kalau misalnya buat grading harusnya bisa lebih detail lagi gitu lah ya. Langsung sikat. Langsung aja sikat ya. Mantap. Oke, mantap. Oke, barusan gue habis coba grading nih pakai monitor Xiaomi yang 4K sih katanya ya, 4K. Setelah gue coba emang bener 4K, cuman pas gue coba grading tuh emang akurasi warnanya pas banget gitu. Terus juga layar monitornya juga yang nggak bikin mata perih lah. Terus juga kayak enak banget gitu. Biasanya gue sebelumnya ngedit pakai yang 2K, beda nih sama yang 4K. Nah, biasanya gue kalau pakai yang 2K itu kan gue ada project-project besar ya, kadang dari mancanegara juga. Waktu itu dari klien Singapura juga bilang nih color gradingnya kok aneh, padahal pas gue coba di monitor tuh kayak aman-aman aja. Tapi ternyata itu di monitornya ada settingannya lagi, dan menurut gue ya nggak sekompleks yang 4K ini. Gue rasa sih settingannya juga lebih lengkap, terus juga kayaknya dari hertz juga beda ya, resolusi udah pasti jelas jauh, dan dari ketajaman dan akurasi warna juga mantap. Jadi tolong kasih gue monitor ini. Nah, itu dia tadi impresi mengenai editornya Mi Times. Jadi setelah dia menggunakan layar yang 4K ini dengan formatnya 8 bit plus FRC, ya tadi dia bilang buat color akurasinya itu udah cukup enak buat ngedit. Dan kalau misalnya dilihat di berbagai device kayak di HP ataupun di PC lain, ya warnanya nggak terlalu yang ngejomplang banget lah. Sedangkan kalau misalkan dari gua, ya gua nggak terlalu banyak ngedit ya kalau buat sekarang. Jadi lebih banyak dipakai buat main game sama buat nonton. Tadi gua sempet coba buat main game. Iya, sebenarnya sih dibilang tajam ya tajam, detail. Cuman karena layarnya ini 60 Hz ya, jadi mungkin menurut gua kurang cocok ya buat bermain game FPS kayak tadi gua main CS2. Mungkin lebih cocoknya buat main game-game kasual, game-game santai, itu menurut gue masih oke. Nah, kalau misalnya buat kebutuhan entertainment kayak nonton gitu, nonton Netflix, YouTube, ya menurut gue cukup enak sih. Tadi gue udah sempet coba buat style di YouTube, ya tajem kayak biasanya. Kalau misalnya kalian suka nonton-nonton reviewnya Gadgetin, mungkin yang suka bahas TV, itu
Ya sedetail itulah pokoknya buat hasil lah. Karena layarnya ini dia kan IPS, terus juga view angle-nya itu ada di 178 derajat. Dan menurut gua itu dilihat dari berbagai sisi itu enak banget, tetap kelihatan warnanya, dan dia delta E-nya tuh ada di bawah 1. Itu walaupun di depan kalian atau di samping kalian itu ada kaca atau ada cahaya-cahaya pantulan dari luar, itu tetap masih enak banget buat dilihat di Redmi 4K ini. Ya udah, mungkin gitu aja review gua mengenai monitor Redmi 4K. Kodenya berapa tadi ya? RMMNT 27NU ini. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja udah gue cantumin linknya di kolom deskripsi, atau langsung aja kunjungin tokonya Mi Times di bawah. Oke? Gua Al. Ciao. Lanjut, gua mau main.